Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Seperti yang diungkapkan Nyi Koryati, penguasaan keterampilan tembang, karawitan, dan dolanan anak mempengaruhi langsung terhadap pembentukan karakter anak. Hal ini jelas membuktikan betapa ampuhnya metode pendidikan ini yang bekerja secara halus dan menyenangkan bagi anak. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Tuhan karuniakan alam yang subur, terbentang sepanjang garis khatulistiwa. Kekayaan laut melimpah bagai takkan pernah habis terkuras. Hutan dan sawah bak permadani menghijau. Sumber daya alam tumpah ruah, terpendam dalam perut bumi Indonesia. Harusnya Indonesia berjaya. Harusnya Indonesia makmur merata. Harusnya Indonesia tak berduka. Harusnya Indonesia tak menanggung lara. Namun kenyataannya, masih banyak anak-anak bangsa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anak di sudut negeri putus sekolah dan kekurangan gizi. Pengangguran dan ketidakberdayaan menjadi tontonan yang tersajikan. Pendidikan di Republik Indonesia dalam rengkuhan kapitalisme global dan nuansa korupsi. Problem pendidikan di Republik Indonesia itu adalah bagaimana melibatkan anak kaum miskin, baik yang pandai maupun yang tidak pandai, untuk mengenyam pendidikan bermutu. Program-program pemerintah selalu saja terjebak dalam slogan bahwa anak miskin yang pandai akan dibiayai. Lalu, bagaimana dengan anak miskin yang tidak pandai karena ketiadaan biaya untuk mengakses pendidikan yang menjadikannya pandai? Apakah pemerintah Republik Indonesia tidak mau bertanggung jawab terhadap masa depannya? Kemudian, kapan kaum miskin memperoleh hak yang sama dengan kaum kaya dalam pendidikan? Jawaban yang paling jelas di Republik Indonesia adalah pesimisme bagi kaum miskin untuk menikmati pendidikan bermutu. Penjelasannya adalah bahwa politik yang sedang dimainkan oleh para pemegang kebijakan pendidikan di Republik Indonesia
hanya berorientasi pada si pasar, sehingga pengaruhnya secara praktis dan konkret pendidikan menjadi milik yang menang dan yang kuat secara modal. Kemudian, marilah kita amati fenomena kekinian di Republik Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Telah bermunculan sekolah-sekolah yang berlabel internasional, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Lalu, apa sesungguhnya yang melatari kemunculan itu? Hal ini sebenarnya bermuara pada politik pendidikan yang selalu saja memperoleh pendidikan dikelola oleh pasar. Berjuang tanpa lelah, itulah kami. Banyak orang yang mencibir tentang jalan yang ditempuh kami. Hidup tidak akan sukses jikalau kami berdiam diri. Lihat sang Garuda, mendengar jeritan anak bangsa. Kami hening, terdiam. Lantas, apakah kami harus terus-menerus diam? Tentu tidak. Kami akan menghentikan jeritan anak-anak bangsa, menerbangkan sang Garuda hingga tiada terdengar lantunan derita. Meski kami orang yang tak punya, tapi semangat kami tak pernah padam. Terpaan angin, badailah yang menghanyutkan kami. Ke alam cita-cita yang tinggi. Jiwa seakan tenang ketika melihat anak-anak bangsa mulai berkobar kembali. Semangat jiwa, patriot, dan jiwa nasionalisme kami serentak menyatu, membangunkan Ibu Pertiwi. Disinilah negeri yang penuh kepalsuan kami berdiri untuk merubah negeri ini hingga menjadi negeri yang asli. Sungguh malang Ibu Pertiwi. Kami bersedia mengabdi hingga kami mati, karena kami tak ingin hanya menjadi pecundang yang tak mampu berbuat apapun untuk negerinya sendiri. Maka inilah bentuk wujud bakti kami padamu negeri. Kami persembahkan sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah sekolah yang didedikasikan untuk masyarakat menengah ke bawah dengan biaya sukarela tanpa uang bangunan dan SPP. Sekolah ini didirikan pada awal Januari 2012 dengan bermodalkan semangat dan perjuangan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak bangsa kini telah menjadi sang Garuda, menelan semua kegelapan pikiran, mengantarkan kami dan mereka menuju tiang bendera merah putih. Ibu Pertiwi seakan gembira melihat sang Garuda telah terbang kembali bersama sinar mentari anak-anak bangsa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu di
bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat